Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Lupa, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba sekali lagi Pak Ustadz tes semangatnya. Apa kabar kalian pagi hari ini? Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Anak-anak sekalian, siap ngaji? Siap ngaji? Coba dites dulu. Duduk siap. Duduk siap. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, anak-anakku sekalian, bahagialah kamu, senanglah kamu, karena duduknya kamu di tempat ini, baik di masjid ataupun yang mendengarkan melalui channel YouTube Ayo Mengaji ini, melihat kegiatan ini, melihat kegiatan Ayo Mengaji, itu banyak sekali mengandung kebaikan. Kalian diajari tentang sopan santun di pengajian ini. Bagaimana ketika ada orang yang lagi menjelaskan pelajaran, akhlak yang baik mendengarkan atau bermain. Lagi ada pengajian, ustadz menjelaskan pelajaran, akhlak yang baik mendengarkan atau bercanda, mendengarkan atau diam, mendengarkan atau menghiraukan, mendengar. Oleh karenanya, dengar baik-baik. Hari ini kalian, di hari Senin malam Selasa ini, kalian juga dikenalkan tentang bagaimana cara kita untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Karena sholat yang 5 waktu itu wajib bagi orang muslim dan juga orang muslimah. Beruntung kalian duduk di tempat ini. Makanya Ustadz bilang kalian bahagia, ataupun yang nonton ini juga bahagia. Berharap kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, yuk sebelum kita mulai, sama-sama kita nyanyi sepohon kayu. Bisa sepohon kayu? Nanti dilanjuti sama bulan-bulan Hijriah. Tahu bulan-bulan Hijriah? Yang hafal bulan-bulan Hijriah, cung? Ada yang hafal? Coba dimulai dari sepohon kayu, nanti dilanjuti dengan nama-nama bulan Hijriah. Orang Islam harus tahu bulan Hijriah. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya?
walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Semuanya. Sepohon kayu daunnya lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Semuanya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah. Anak-anak, mana dia siapmu? Mana? Yang mana? Iya. Bersiap. Nah, hari ini kalian harus bisa mengetahui budaya 5S. Apa itu 5S? 5S harus dibudayakan. Anak pengajian, anak ayo mengaji, itu harus bisa membiasakan budaya 5S. Yang pertama, S yang pertama senyum. S yang kedua salam. S yang ketiga sapa. S yang keempat sopan. S yang kelima santun. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ulangin. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Sekali lagi biar ingat. Senyum, salam, sopan, santun. Ini harus dibudayakan sama anak-anak ayo mengaji. Dimanapun kalian. Senyum kira-kira enak atau tidak enak? Orang senyum kelihatannya dia kelihatan galak apa kelihatan baik? Ada yang hitam di sini? Hitam orangnya. Tapi kalau misalnya dia senyum kelihatannya baik atau tidak? Dilihatnya enak atau tidak? Pak Ustadz nggak senyum sama kalian. Kira-kira enak nggak dilihat? Tapi kalau Pak Ustadz senyum, enak kan dilihat? Pak Ustadz nggak senyum, enak nggak dilihat? Enak nggak dilihat? Tapi kalau Pak Ustadz senyum, enak nggak dilihat? Makanya budayakan kita
Nih kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Bisa? Coba ikutin Pak Ustadz. Tabassumuka. Ulangin yang semangat. Tabassumuka. Fi wajhi akhika shadaqatun. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ih, enak ya. Kita senyum di depan saudara kita termasuk sedekah. Alhamdulillah. Ih, kita nggak punya duit, mau bersedekah nggak punya duit. Ingat omongan Pak Ustadz. Ring. Saya senyum aja sama teman saya. Hai. Halo. Hai. Halo. Kalau Pak Ustadz bilang halo, kamu hai. Halo. Kalau Pak Ustadz bilang hai, kamu halo. Hai. Halo, hai. Halo, hai. Iya. Senyum enak gak? Pak Ustadz, saya kalau begitu dari mulai sekarang dan seterusnya akan senyum sepanjang hari. Nanti dulu. Kalau senyum di hadapan teman kita itu adalah nilai baik karena termasuk sedekah. Ustadz, kalau saya senyum sendiri-sendiri gimana? Ngeri itu. Nggak ada orang dia senyum. Nggak ada orang dia senyum. Kayak orang apa? Kayak orang apa? Wah, kayak orang gila Parono. Boleh kita senyum, tapi harus ada temennya. Ini ceritanya teman Pak Ustadz nih. Dia ceritanya ke masjid, lupa bawa uang. Pengen sedekah niatnya. Akhirnya dia lihat kotak amal disenyumin sama dia. Karena apa? Senyum itu adalah sedekah. Tapi nggak kayak gitu juga lah. Masa mentang-mentang senyum sedekah, asal lihat kotak amal dia senyum, lihat kotak amal dia senyum. Itu mah dia namanya pelit. Anak-anak, mana dia siapnya? Yang mana? Mana? Oke ya, siap ya. Senyum itu harus kita terus laksanakan. Karena orang senyum yang tadinya kelihatan galak jadi enak dipandang. Orang yang tadinya kelihatan serem jadi enak dipandangnya. Apalagi orang yang sudah manis. Ada kan orang yang senyumnya manis, diemnya manis, begitu senyum tambah manis. Kayak ini nih. Kayak ini juga nih. Ini juga. Begitu dia sudah manis, ditambah senyum, tambah baik, tambah enak dilihatnya. Alhamdulillah. Kira-kira dari sekarang dan seterusnya mau cemberut apa mau senyum? Mau diam aja apa senyum?
Coba Pak Ustadz mau lihat senyum, kasih senyuman yang paling indah 3 detik. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Senyum yang paling indah. Terus 1, terus senyum yang indah. Lagi mah kurang indah. Ayo yang paling bagus senyumnya 2. Iya. 3. Enak gak senyum? Enak gak senyum? Itu mah senyumnya senyum pelit. Masa begini? Senyum. Yang kedua, biasakan kamu salam. Kalau ketemu sama teman, pertama kali senyum. Senyum dulu lah. Assalamualaikum. Yang kedua, dia memberi salam. Ini ketemu teman gak beri salam, udah dikasih senyuman langsung, woi bro, mau kemana? Coy, mau kemana? Pantas tidak? Pantas tidak? Kalau anak pengajian, begitu ngasih senyum, langsung assalamualaikum. Begitu dia senyum, langsung ucapkan salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Enak nggak kira-kira? Kamu udah senyum, langsung lihat begini. Enak nggak kira-kira? Tapi kita senyum, assalamualaikum. Tuh, orang kalau senyum terus di hadapan saudaranya, itu adalah sedekah. Ditambah salam. Ini ada kisah. Umar bin Khattab sama ceritanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Mau dengar ceritanya? Tutup mulut. Umar bin Khattab pernah dengar Rasulullah. Wahai Umar, nanti di surga itu ada bangunan yang dibuat oleh Allah untuk mereka yang gemar mengucapkan salam. Diulangin, nanti harus bisa jawab. Rasulullah pernah mengucapkan begini, nanti di surga Allah siapkan bangunan surga itu bagi mereka yang menebarkan salam kepada sesama muslim. Maka dari itu ketika kamu sering mengucapkan salam, maka Allah siapkan bangunan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal kamu tahu, bangunan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, batu batanya itu terbuat dari emas. Enak gak? Batu batanya dari emas. Batu kerikilnya dari intan dan batu yakut. Enak gak? Tapi kalau misalnya kita di dunia nggak beri salam, nanti nggak ada bangunan surga yang diperoleh dari jalur orang yang selalu menebarkan salam, tapi dari jalur yang lain. Maka dari itu sering-sering kita sesama muslim ucapkan salam. Ucapkan setelah senyum salam. Assalamualaikum. Jawabnya begini, waalaikumsalam. Kalau Pak Ustadz lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lengkap jawabnya, waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam, tapi waalaikumus. Tuh, kamu sering nebar. Akhirnya Umar bin Khattab tahu tuh bahwa keutamaan orang yang selalu menebarkan salam kepada orang-orang muslim
akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, bangunan surga nanti. Akhirnya biasanya nih Umar bin Khattab kalau ketemu Abu Bakar Siddiq itu biasanya ngasih senyum dahulu, biasanya ngasih salam dahulu. Ini kok Umar bin Khattab cuman kasih senyuman tapi nggak kasih salam, cuman kasih senyuman tapi nggak ngasih salam. Akhirnya Abu Bakar Siddiq bingung, lah kok biasanya Umar kalau habis ngasih senyum langsung ngasih salam, ini kok Umar bin Khattab udah ngasih senyum tapi nggak ngasih salam. Ada apa ini dengan Umar bin Khattab, kata sahabat Abu Bakar. Ternyata ditegur tuh, Umar bin Khattab ditegur sama sahabat Abu Bakar. Wahai Umar, saya punya salah apa sama kamu? Kok kamu biasanya kalau ketemu saya setelah senyum kamu langsung mengucapkan salam, ini kok enggak? Akhirnya kata Umar bin Khattab, saya ingin memberikan salam yang pertama, saya ingin salam itu diawali dengan engkau wahai Abu Bakar, karena kamu layak untuk terus mendapatkan bangunan-bangunan surga yang bagus, yang mewah nanti. Karena kata Rasulullah, orang yang selalu menebarkan salam kepada sesama muslim akan dibangunkan bangunan surganya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya akhirnya Abu Bakar main duluan tuh. Setelah senyum pasti siapa duluan yang memberikan salam? Setelah senyum, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Senyum dulu baru salam. Alhamdulillah. Anak-anak mana siapnya? Salam, senyum, salam. Setelah kita senyum, lanjut ucapkan salam. Yang ketiga, ada S yang ketiga, yakni kita harus sopan. Harus apa? Sopan. Kalau di tempat yang baik kayak masjid, duduknya yang bagus, bersila. Di tempat yang baik kayak masjid ini, perilaku yang baik, berperilaku yang baik, berperilaku yang sopan, tidak bercanda, tidak ngobrol. Bersiap. Karena bagian sopan itu ketika ada guru yang mendengarkan, guru yang menjelaskan, kalian mendengarkan. Fahim tum? Fahimna. Alhamdulillah. Jadi anak yang sopan. Setelah senyum, salam, sopan, dan santun. Santun itu yang baik adalah ketika dia ingin keluar masjid. Ingin keluar masjid, ada yang lebih tua, izin dulu. Ketika dia menemukan yang namanya santun itu, yang kecil menghormati yang besar, yang besar menghargai yang kecil. Ya, Rasulullah kan begitu bilang. Jadi kata Rasulullah, yang namanya sopan santun itu yang kecil menghargai yang besar, yang besar menyayangi yang kecil. Jangan yang besar membuli yang kecil. Yang kecil juga sama, dia nggak sopan sama yang besar. Sopan santun. Ketika kamu memberikan senyuman
kepada teman kamu, dia itu lebih tinggi usianya, dia itu lebih banyak umurnya ketimbang kamu, lebih setahun, 2 tahun, itu kamu dibiasakan untuk senyum terlebih dahulu, kemudian lanjut salam, kemudian harus sopan dan santun. Santun itu nanya, apa kabar abang, kakak, mbak Yu, ya kan? Atau teteh, atau kakak. Tanya, gimana kabarnya? Itu adalah bagian santun. Mbak Yu, kakak, atau kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dek, kan enak. Jadi menghargai yang kecil, menghargai yang besar menyayangi yang kecil. Sopan, santun, yang terakhir. Ketika kita sudah senyum, ketika kita sudah salam, ketika kita sudah sopan santun, sudah kita terapkan, dan harus kita sapa. Sapa, sopan, santun. Itu juga harus kita biasakan. Sapa itu nanya kabar. Kakak gimana kabarnya? Baik. Harus sopan juga, harus santun juga. Sapa, sopan, santun. Nanya gimana kabarnya, dari mana, sudah makan apa belum? Gitu ya. Itu adalah sapa ketika kita baru pertama kali ketemu sama teman kita. Ulangin. Biasakan 5 S. S yang pertama apa? Senyum. Yang kedua, salam. Yang ketiga, sapa. Yang keempat, sopan. Yang kelima, santun. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Sapa, sopan, santun. Nah, sapa yang baik itu jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Semisal, mohon maaf, teman kamu hitam, udah begitu korengan, manggilnya akhirnya apa? Sesuai dengan keadaannya. Hitam, gimana kabar hitam? Itu baik atau tidak? Semisal orangnya pendek, dipanggil, dek, gimana kabarnya pendek? Baik tidak? Baik tidak? Biasakan kita sapa dengan yang baik, nanya apa kabar, ya, nanya tentang keadaannya, kemudian nanya sudah makan atau belum, dan yang lainnya. Ketika itu terus kamu laksanakan, terus kamu kerjakan, insya Allah kamu terbiasa dengan yang baik, dan itu nanti akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang insya Allah akan baik juga untuk kalian. Anak-anak, ucapkan tasbih, subhanallah. Ulang, ucapkan tasbih, Nih, Ustadz yang ucapkan, kamu yang bilang subhanallah, gitu ya. Bersiap. Kamu bahasa Arabnya aja. Ucapkan tasbih, Ucapkan tahmid, Alhamdulillah.
Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Dah bersiap, duduk rapi, anak soleh soleha. Mana dia senyummu? Mana dia senyummu? Mana dia senyummu? Yang mana? 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 Mana dia senyumnya? Iya. Senyum adalah bagian sedekah. Salam terus kamu dawamkan. Sapa ketika bertemu, sopan santun terus kamu kerjakan. Insya Allah terbiasa dengan hal yang baik, maka akan baik pula dalam kehidupan kamu. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari Pak Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.